Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mulai mempelajari pelajaran matematika wajib untuk kelas 6 atau 12 IPA, IPS, dan MAK. Materi yang akan kita bahas minggu ini adalah tentang ukuran pemusatan data. Untuk keperluan analisa data, penyajian data dengan distribusi frekuensi belum cukup memberikan informasi yang jelas mengenai objek yang dianalisa. Misalnya, kita memiliki data nilai ulangan matematika di dua sekolah yang berbeda, yaitu sekolah A dan sekolah B. Dari kedua tabel distribusi tersebut, kita belum dapat menyimpulkan sekolah mana yang lebih baik pencapaian hasil belajarnya. Untuk itu, dibutuhkan suatu nilai tunggal yang dapat mewakili seluruh data pada masing-masing tabel. Nah, nilai tunggal yang dimaksud disebut rata-rata. Dalam statistik, yang dimaksud rata-rata bukan hanya rata-rata hitung atau rataan, tetapi meliputi median, modus, dan rata-rata harmonis. Semua rata-rata ini memiliki kecenderungan yang berbeda di tengah-tengah nilai seluruh data setelah diurutkan. Oleh karena itu, ukuran rata-rata tersebut disebut ukuran pemusatan atau tendensi sentral. Rataan hitung atau mean. Menghitung rataan data tunggal. Rataan hitung biasa disingkat dengan rataan. Misalnya, data X1, X2, X3, X4 sampai dengan Xn didefinisikan dengan X bar sama dengan jumlah seluruh data dibagi N. Bisa dituliskan dalam bentuk simbol seperti ini. Contoh, tentukan rataan dari data berikut. Cara pertama untuk menjawabnya adalah dengan kalian menjumlahkan seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Jadi banyaknya angka di sini kan ada 12. Jadi tinggal dibagi 12. Jumlahin seluruh angka dibagi 12. Hasilnya itu adalah kurang lebih 3,2 ya. Kemudian cara yang kedua untuk mencari rataan, kalian buat atau sajikan data ini ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, dengan cara ditulis dari data yang paling kecil sampai data yang paling besar, cukup sekali aja nulisnya. Kemudian frekuensinya ini berisi tentang jumlah angkanya. Jadi misalnya 1, di sini ada berapa? Ada 2, kalian tulis 2. Kemudian 2, angkanya ada berapa di sini? Ada 3. Sampai dengan 6, terakhir angkanya ada 2 ya, sebanyak 2 angka. Jadi tulis di sini 2. Nah, kemudian kalian jumlahkan frekuensi seluruhnya, hasilnya adalah 12. Selanjutnya, FI dikalikan dengan XI. Jadi frekuensi ke I dikalikan dengan data ke I. Untuk baris yang pertama berarti frekuensi yang pertama yaitu 2 dikalikan dengan data yang pertama yaitu 1. Jadi 2 kali 1 hasilnya 2. 3 kali 2, 6. 2 kali 3, 6. 3 kali 4, 12. 2 kali 6, 12. Dijumlahkan seluruhnya, hasilnya adalah 38. Dengan demikian, X bar atau rataannya itu sama dengan sigma FI dikali XI per sigma dari FI. Nah, ini tadi kita udah jumlahkan ya, FI dikali XI jumlah seluruhnya adalah 38 dibagi keseluruhan frekuensi yaitu 12. Hasilnya sama. Jadi rataan yang kita dapat di sini adalah 3,2. Menghitung rataan data tunggal dengan cara rataan sementara ya, menentukan rataan sementara. Rumusnya seperti ini. Kemudian di bawahnya ada keterangannya, silahkan nanti dibaca. Contohnya, nah, di sini ada tabel yang menunjukkan data tentang nilai ulangan pada materi statistika yang diperoleh dari 45 siswa kelas 12. Pertanyaannya, tentukan rataan nilai ulangan statistika tersebut.
Nah, untuk mencari rataan dengan menggunakan rataan sementara, kalian perlu tabel sebanyak ini ya. Jadi ini sama seperti yang tadi, nilai yang terkecil sampai terbesar kamu tulis di sini, kemudian terus boleh ditulis boleh enggak. Selanjutnya frekuensi menunjukkan tentang banyaknya nilai. Jadi yang mendapatkan nilai 4 ada 2 orang, sampai dengan yang mendapatkan nilai 10 ada 4 orang. Kemudian kalian cari F dikalikan dengan X. F dikalikan dengan X kamu kalikan, sama seperti tadi, jadi 2 kali 4 8, sampai dengan yang akhir 4 kali 10 hasilnya 40. Selanjutnya kalian jumlahkan hasil perkaliannya, di sini tertulis 326, kemudian frekuensinya juga sama, dijumlahkan hasilnya 45. Nah, selanjutnya rataan sementaranya di sini kita tentukan, yaitu 7. Biasanya rataan sementara itu diambil dari jumlah frekuensi yang paling banyak. Yang paling banyak itu kan kelas keempat ya, frekuensinya 12 dengan nilainya 7, maka rataan sementaranya itu adalah 7. Setelah menentukan rataan sementara, selanjutnya kamu cari DI-nya ini. DI-nya ini caranya adalah dengan mengurangkan antara data ke I dengan rataan sementaranya. Nah, data ke I-nya itu ya X-nya ya, nilainya. Jadi 4 dikurang 7 min 3, 5 dikurang 7 min 2, sampai terakhir 10 dikurang 7 hasilnya 3. Setelah itu kalian kalikan F dengan D, frekuensi dengan D-nya. Min 3 dikali 2 min 6. Kemudian sampai dengan akhir 3 kali 4 hasilnya adalah 12. Selanjutnya dijumlahkan. Kemudian alternatif yang pertama, sebenarnya kalian bisa menggunakan cara yang lebih singkat ya. Jadi kalau nggak disuruh, nggak usah lah pakai cara yang ini. Untuk menentukan rata-rata, langsung aja gunakan rumus yang biasa, yaitu sigma fx dibagi sigma f sama dengan 326 didapatkan dari sini ya. Fx nya 326 dibagi dengan jumlah seluruh frekuensinya 45, hasilnya 7,2. Atau cara yang kedua menggunakan rataan sementara. Jadi kalau menggunakan rataan sementara harus sampai ujung. Caranya, ini rumusnya tadi sudah ada di awal. Jadi X bar atau rataannya didapatkan juga 7,2 dengan cara menjumlahkan rataan sementara, yaitu 7 ditambahin dengan pembagian antara sigma FD 11 dibagi dengan sigma F keseluruhan frekuensi, yaitu 45. Jadi 11 bagi 45 0,2 ditambah 7 hasilnya 7,2. Silahkan dipilih cara mana yang mau kalian gunakan untuk menentukan rataan atau nilai rata-rata. Kemudian masuk ke cara menghitung rataan data berkelompok. Untuk menghitung rataan data berkelompok itu rumusnya sama seperti yang tadi. Jadi rataan data tunggal, rataan data berkelompok, kalau dia punya frekuensi atau disajikan biasanya dalam tabel distribusi frekuensi, rumusnya seperti ini. X bar sama dengan sigma FI dikali XI, Ana bacanya langsung aja ya, dibagi dengan sigma FI. Menghitung rataan data berkelompok dengan menggunakan rataan sementara sebenarnya sama juga. Rumus yang kita gunakan untuk menghitung atau menentukan rataan ya seperti data tunggal tadi. Intinya kalau tabelnya ada frekuensi atau datanya disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, rumusnya itu sama. Untuk menghitung rataan rumusnya sama aja, mau dia data tunggal ataupun data berkelompok. Oke, contohnya di sini ada histogram tentang penilaian guru terhadap kemampuan pelajaran matematika dari 25 siswa yang mendapatkan nilai antara 40,5 sampai 50,5, itu ada 3 orang, sampai dengan yang terakhir yang mendapatkan nilai antara 80,5 sampai 90,5, itu ada 3 orang juga. Nah, pertanyaannya, kalian disuruh tentukan nilai rataan dari data pada histogram tersebut. Caranya, kalian harus rubah data ini ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oke, untuk menentukan tabel distribusi frekuensi, caranya tepi bawah ini kalian tambahkan 0,5. Jadi 40,5 ditambahin 0,5. Jadi 41. Kemudian
tepi atasnya dikurang dengan 0,5. Jadi 50,5 dikurang 0,5 hasilnya adalah 50. Selanjutnya sama aja. Untuk batang yang kedua ini dianggap tepi bawah, jadi dikurangi 0,5. Maaf, ditambahin 0,5 jadi 51, dan tepi atasnya dikurangin 0,5 jadi 60. Batang yang ketiga tepi bawahnya adalah 60,5 ya. 60,5 ditambah 0,5 jadi 61. 70,5 dikurang 0,5 hasilnya 70. Dan baris berikutnya atau kelas berikutnya ya tinggal ditambahin 1 ya. Setelah 70 jadi 71, gampangnya gitu aja. Kemudian ini kalau kalian lihat juga lebarnya itu sebanyak berapa, tinggal diikutin aja polanya sebenarnya. Kalau nggak mau lihat angka-angka di sini, tinggal diikutin polanya. 80 nih ya. Kemudian setelah 80 81, berarti dia sampai dengan 90. Oke. Kemudian di kolom kedua berarti tentang frekuensi. Frekuensinya dari angka yang ada di atas batangnya. 3. Kelas pertama frekuensinya. Kelas keduanya adalah 5 sampai dengan kelas terakhirnya juga 3 ya frekuensinya. Kemudian kamu jumlahin hasilnya adalah 25. Nah, selanjutnya di sini yang perlu kita cari, kalau datanya berkelompok, itu kalian harus cari titik tengah atau XI. Jadi XI pada data berkelompok itu bukan nilainya, tapi XI ini adalah titik tengahnya. Cara mencari titik tengah, kalau angkanya seperti ini gampang ya, tinggal dijumlahin aja. 41 ditambah 50 hasilnya adalah 91. 91 dibagi 2, 45,5. Sama seterusnya. Yang baris terakhir berarti 81 sampai ditambah 90 dibagi 2, hasilnya adalah 85,5. Nah, setelah ini kita gunakan nih untuk menentukan nilai rata-rata ya, atau rataan dengan menggunakan cara yang pertama. Nah, untuk menggunakan cara yang pertama berarti kita di sini perlu lagi untuk mencari perkalian antara FI dengan XI. Jadi kalian kalikan di sini. FI-nya adalah frekuensi ya. XI-nya yang ini tadi kita sudah tentukan, jadi dikalikan 3 kali 45,5 hasilnya 136,5. 5 dikali 55,5 hasilnya 277,5 sampai dengan terakhir 3 dikali 85,5 hasilnya adalah 256,5. Selanjutnya dijumlahkan. Nah, untuk cara yang pertama ini seperti data tunggal ya. Caranya adalah dengan membagi antara jumlah perkalian frekuensi dengan titik tengahnya. Jadi FI dikali XI tadi sudah kita cari perkaliannya. Nah, kemudian dijumlahkan, sigma itu simbol jumlah ya. Kamu jumlahkan, hasil penjumlahannya di sini adalah 1607,5 dibagi dengan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya adalah 25. Jadi rataannya sama dengan 64,3. Jadi rata-rata nilai pelajaran matematika dari 25 siswa itu adalah 64,3. Cara yang kedua, untuk menggunakan cara yang kedua atau dengan menggunakan rataan sementara, berarti kamu harus cari D ke I-nya dengan cara mengurangkan X ke I dengan X bar S-nya. Oke. X ke I-nya di sini 45,5 dikurangkan dengan X bar S. X bar S itu adalah rataan sementara. Lihat frekuensi tertinggi yaitu 12. Jadi X bar S-nya itu adalah 65,5. Dengan demikian baris pertama didapatkan dengan cara XI 45,5 dikurangin dengan X bar S yaitu 65,5, hasilnya min 20. Kemudian baris kedua didapatkan min 10 dari 55,5, semuanya sama dikurangkan dengan 65,5, hasilnya min 10. Baris ketiga 0 dari mana? Dari 65,5 dikurangin juga dengan 65,5 ya, hasilnya 0. Baris keempat 75,5 dikurangin 65,5, 10. Baris terakhir 85,5 dikurangin 65,5, hasilnya 20. Selanjutnya kalikan antara frekuensi dengan D-nya. 3 dikali min 20 min 60 sampai dengan terakhir 3 dikalikan lagi juga dengan positif 20, hasilnya 60. Dijumlahkan.
hasilnya min 30. Nah, kemudian di sini misalkan tadi ya seperti yang bilang X bar S nya adalah 65,5 karena frekuensi tertingginya yang diambil di sininya ya. Nah, kemudian X bar-nya sama dengan X bar S rataan sementaranya 65,5 ditambah dengan hasil jumlah perkalian FI dengan DI min 30 dibagi dengan jumlah frekuensi yaitu 25. Jadi 65,5 dikurang 1,2 hasilnya 64,3. Kita akan membahas tentang modus. Modus dari suatu data itu adalah nilai yang paling banyak muncul atau mempunyai frekuensi tertinggi. Contohnya, tentukan modus dari data tunggal berikut. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, untuk baris pertama atau soal pertama itu angka yang paling banyak munculnya adalah angka 2. Jadi modusnya adalah 2. Dan untuk yang B, angka yang paling banyak muncul itu ada 2 angka, yaitu angka 5 dan angka 7. Angka 5 dia muncul 3 kali, angka 7 pun dia 3 kali muncul. Jadi di sini modusnya itu 2, yaitu 5 dan 7. Modus data berkelompok. Untuk modus data berkelompok, kita menggunakan rumus seperti ini ya. Jadi L ditambah C dikali D1 dibagi D1 tambah D2. Dengan L-nya ini penjelasannya adalah tepi bawah kelas modus. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Dan C ini adalah panjang kelas atau lebar kelas. Contohnya, di sini ada data berkelompok ya, atau data yang mempunyai frekuensi. Maka untuk mencari modusnya kalian harus tentukan dulu L. L itu adalah tepi bawahnya, tepi bawah kelas modus. Dilihatnya dari mana? Kalian lihat nih frekuensinya. Yang paling tinggi angka berapa? Angka 9. Berarti kelas modus itu terdapat di kelas ketiga. Nih yang Ana lingkarin ini. Yang Ana tunjuk-tunjuk. Ini adalah kelas modus. Kenapa? Karena dia mempunyai frekuensi yang paling tinggi yaitu 9. Nah, dari kelas inilah nanti dihasilkan nilai modusnya. Pokoknya kamu tandain dulu ini merupakan kelas modus, dan selanjutnya kamu tentukan L. L itu tepi bawah kelas modus. Tadi kan kelas modus ini. Angka paling depannya 31 ya. Kelas bawahnya 31. Berarti tepi bawahnya itu tinggal dikurang 0,5. 31 dikurang 0,5 hasilnya 30,5. Kemudian D1 itu adalah selisih pengurangan frekuensi kelas modus yaitu 9 dikurang dengan kelas sebelumnya. Jadi 9 dikurang 8 hasilnya 1. Kalau D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Jadi 9 dikurang 6. 9 dikurang 6 hasilnya adalah 3. Oke. Kalau C itu lebar atau panjang kelas sama dengan 5. Kamu hitung. Dari 31 sampai 35 ada berapa angka? Jadi 31, 32, 33, 34, 35. Itu kan ada 5 angka. Nah, maka C-nya itu sama dengan 5. Dengan demikian, modusnya sama dengan 30,5. Ingat ya rumusnya tadi. L ditambah C dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. L-nya 30,5 ditambah C-nya 5 dikali D1-nya 1 dibagi D1-nya 1 ditambah D2-nya yaitu 3. Jadi 1 dibagi 4 dikali 5 hasilnya 1,25 ditambah 30,5 hasilnya adalah 31,75. Jadi modusnya adalah 31,75. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.